أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Tsumma sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala Rasulullah SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahu wa sadaqal nabiyul karim. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Allah suri tawadan kita jamaah. Kita hidup di dunia ini hanya bersungguh-sungguh mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bersungguh-sungguh cara mentauhidkan itu ada yang Allah beri contoh suri tauladan yang terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Sehingga jamaah Allah berfirman, apabila kalian mencintaiku, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutlah Rasulullah, Rasulku, yuhibbukumullah, Allah pasti mencintai kalian, dan Allah wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menghidupkan sunnahku, maka man ahya sunnati faqad habban, maka mereka sungguhnya sangat mencintaiku. Wa man habbani kana ma'i fil jannah, dan siapa yang mencintaiku maka mereka pasti bersamaku dalam surga. Jadi jamaah segala sunnah Rasulullah SAW jangan kita tinggalkan, harus kita hidupkan. Ya, wudhunya dengan sempurna, istinjanya cara Rasulullah SAW. Ya. Salah satu hikayat menyebutkan tentang bagaimana salah ada ulama-ulama dulu satu ketinggalan daripada rukun wudhu itu saja. Nah, ada yang 3 kali, buatnya 2 kali. Ada yang suruh di sela-sela jari itu Rasulullah SAW mencontohkan, ya, sela-sela jari ini mesti digosok-gosok, nggak digosok-gosoknya, langsung mereka bermimpi dengan Rasulullah SAW. Tentang hikayat Syekh Mu'inuddin Hasan As-Sajjazi ketika bersama dengan Syekh Ajal Sari, tiba-tiba datang waktu sholat. Karena buru-buru, maka Syekh Ajal Sari itu memperbarui wudhunya. Tetapi ia lupa tidak membasuh sela-sela jarinya. Lupa dia tidak membasuh sela-sela jarinya. Kita kan mau buru-buru, sela-sela jari itu tidak dibasuhnya, jangan. Ya. Kemudian tiba-tiba terdengar seruan kepada Syekh Ajal Sari tersebut. Hai Ajal Sari, kamu mengakui cinta pada Rasulullah Muhammad SAW dan menjadi umatnya, tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. La ilaha illallah. Langsung datang tuh para wali-wali Allah tuh, ya, tinggal tidak di sela-sela jari itu tidak dibersihkannya, sela-sela kaki itu ini baru sela jari saja tidak dibersihkannya. Tidak dia contoh seperti Rasulullah SAW. Langsung datang suara kepada dia, seruan, hai Ajal Sari, kamu mengaku cinta pada Muhammad SAW Rasulullah, dan saat kamu menjadi umatnya, tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. Maka Syekh Ajal Sari lalu sumpah tidak akan meninggalkan sunnah Rasul sampai mati. Pakai sorban, pakai jubah, ya, kemudian pakai siwak, wudhunya, adabnya, semua jaganya, bersumpah tidak akan tinggalnya satu sunnah pun. Jamaah, la ilaha illallah. Ini jamaah. Kemudian Syekh Mu'inuddin berkata, saya jika melihat Syekh Ajal Sari seakan-akan seperti orang yang akan tidur dan linglung. Dan ketika saya tanya, dia jawab, sejak saya kelupaan tidak membasuh sela-sela jari itu 1 kali, hingga kini aku seperti orang bingung, orang linglung. Kenapa aku terus berpikir, bagaimana kelak nanti aku akan berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW dengan wajah ini yang enggak membasuh sela-sela jariku 1 kali. La ilaha illallah. Coba mata. Malu dia berhadapan dengan Rasulullah SAW. Tinggal 1 sunnah itu, hanya sela-sela jari pun dia sudah khawatir kali. Sehingga orang bingung, jamaah, macam orang linglung, jamaah. La ilaha illallah.
jamaah menyembah Allah SWT. Salah yang harus. Fadhal, siapa di musola kemarin? Yang besar-besar? Candika, Anis, Rangga, Maulana, insyaallah. Kemudian ada sebuah hikayah juga jamaah taala. Al-Fudail bin Iyad pernah dalam wudhunya ia kelupaan membasuh tangannya hanya 2 kali, tidak 3 kali. Ya. Al-Fudail bin Iyad pernah dalam wudhunya ia kelupaan membasuh tangannya hanya 2 kali, tidak 3 kali karena buru-buru. 2 kali pun sudah maka jamaah taala. Maka ketika telah ia selesai sholat, kemudian ia tidur, tiba-tiba ia mimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah taala, kalau kita jaga amalan sunnah, kita melakukan sunnah, maka Rasulullah SAW kalau tinggal satu sunnah yang taala, datang langsung Rasulullah SAW kepada Al-Fudail bin Iyad jamaah taala. Dan kemudian Rasulullah SAW berkata kepada, hai Fudail, sungguh heran aku ini kepadamu. Bagaimana ketika berwudu kamu meninggalkan sunnahku, katanya. Masya Allah, ya. Bagaimana ketika berwudu kau meninggalkan sunnahku? Maka bangunlah Fudail dari tidurnya dan memperbarui wudunya, lalu menghukum dirinya untuk sholat 500 rakaat sehari jamaah. Dia sholat 500 rakaat sehari sampai setahun pun sebagai tebusan atas ketegarannya itu. Demikianlah kelakuan para wali-wali Allah, supaya kita mendapati mengikut jejak mereka untuk sungguh-sungguh melaksanakan sunnah Rasulullah. Bahkan jamaah taala, bagaimana bahaya kita meninggalkan sunnah ini, bisa kalah kita dengan orang-orang kafir jamaah, orang-orang musyrik, orang munafik, bisa kita kalah jamaah. Dan suatu ketika sahabat-sahabat jamaah taala berperang melawan orang kafir jamaah, tidak pernah menang, selalu kalah, tapi tak bertahan jamaah. Sehingga diadukanlah kepada Khalifah Umar bin Khattab pada saat itu jamaah taala, ya. Kenapa nih nggak pernah menang? Kenapa nggak pernah menang? Maka diutuslah seorang yang tua dari sahabat tersebut melihat apa masalah dari sahabat-sahabat ini, kok nggak pernah menang daripada melawan musuh. Biasanya jago, hebat jamaah. Maka diperhatikan jamaah oleh orang tua daripada sahabat-sahabat ini, lihat nih, saksikannya, ada mereka tahajud, istighfar, zikir, dakwah, ibadah berjamaah tidak tinggal, pakaian sunnah, subah, sorban, kemudian amal-amal yang lain, taklim mereka buat, semua jamaah, semua amal-amal sunnah Rasulullah SAW. Jadi perhatikan satu apa yang tinggal. Oh, rupanya mereka meninggalkan satu sunnah Rasulullah SAW, tidak bersiwak. La ilaha illallah, nggak bersiwak jamaah taala, sehingga nggak bisa menang. Satu sunnah Rasulullah SAW tinggal, nggak menang jamaah. Selalu bertumbur luka-luka, nggak menang jamaah. Maka jamaah taala dilaporkanlah kepada Umar bin Khattab bahwasanya sahabat-sahabat ini meninggalkan satu sunnah Rasulullah, apa itu? Tidak bersiwak. Maka di jamaah taala dikirimlah siwak semua. Ini rupanya membuat mereka nggak sukses, nggak berhasil. Maka jamaah taala, maka bersiwaklah semua. Maka qudratullah, waktu mereka bersiwak, utusan daripada musuh, mata-mata musuh dikirim. Coba lihat kenapa umat Islam itu nggak bisa kita kalahkan. Selalu seimbang. Apa kekuatan mereka, apa kelemahan mereka? Jauh kita cek dulu. Maka datanglah utusannya, jamaah taala berkuda, melihat dari jauh, melihat sahabat-sahabat yang bersiwak, dibuat Allah Subhanahu wa taala, mereka seperti melihat kayu besar sedang diasah sahabat tadi giginya. La ilaha illallah. Maka dia pun ketakutan. Masya Allah, ngerinya nih. Wah, ini bahaya nih. Para pejuang Islam nih, ya, mereka sudah menguasai dan kayu-kayu besar. Cepat laporkan kepada pemimpin kita. Maka laporkannya, bubar semua. Kenapa? Bahaya kali. Pimpinan, kenapa itu? Umat Islam sana, mereka sedang mengasah gigi mereka dengan kayu besar. Sempat nanti gigitnya kita, hancurlah kita, tamang kita, kalah dibuat mereka. Ayo, bubar jamaah. La ilaha illallah. Ternyata menghidupkan sunnah ini bisa mengalahkan musuh tanpa perang. La ilaha illallah. Tapi dan jamaah sekarang umat Islam meninggalkan sunnah semua. Pernah suatu ketika juga sahabat ini jamaah waktu perang Uhud jamaah, Rasulullah SAW sudah perintahkan sunnahnya kepada sahabat, jangan tinggalkan bukit Uhud ini, bagian pemanah, ya, jangan tinggalkan apapun terjadi, mau kalah atau menang, tetap di sini sampai dengan betul-betul keadaan aman. Nah, jamaah taala, maka sahabat ini kulihat sudah waktu perang, musuh berlari jamaah dengan meninggalkan harta rampasan perang, meninggalkan harta-hartanya, lari musuhnya.
Maka sahabat-sahabat mengira sudah menang jamaah. Kita turun, udah lari musuh tuh, kata sahabat yang lain. Maka pemimpin yang ada di percakapan Rasulullah SAW, jangan. Rasulullah SAW menyunahkan kita, merintahkan kita untuk di sini tetap, jangan sampai turun daripada bukit ini. Musuh kan udah lari, tidak apa-apa tuh, turun semua. Maka turun jamaah, meninggalkan sunnah Rasulullah SAW untuk jangan turun dari bukit. Apa yang terjadi jamaah ta'ala? Begitu ya, yang sudah diperintahkan tadi jangan turun tapi turun, yang meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, musuh berputar naik ke atas bukit tadi memanai sahabat-sahabat semua sampai Rasulullah SAW pecah geram Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat yang meninggal dunia pada saat itu. Bahkan Rasulullah SAW Hamzah jamaah ta'ala meninggal pada saat itu, tembus tombak ke dalam tubuhnya. Sahabat-sahabat yang lain maju kata Rasulullah SAW untuk membela Rasulullah SAW, satu persatu dipanahi jamaah ta'ala, tembus badan mereka meninggal, tembus badan mereka meninggal sampai hanya berapa orang lagi jamaah ta'ala. La ilaha illallah. Begitulah sakitnya satu sunnah yang kita tinggalkan setelah Rasulullah SAW itu membuat geraham Rasulullah SAW pecah dan jamaah, dan sahabat-sahabat banyak yang meninggal dunia jamaah. Kenapa? Sahabat-sahabat ini sungguh-sungguh mereka mengamalkan agama, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, lihat keadaan saat ini, berapa banyak kita yang sudah meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Maka bukan lagi geraham Rasulullah SAW yang pecah jamaah. Mungkin kalau ada Rasulullah SAW saat ini hidup, udah luluh lantak tubuh Rasulullah SAW jamaah. Kenapa? Lihatnya kita umat ini meninggalkan sunnah-sunnahnya jamaah. Sholat tidak berjamaah lagi, perempuan tidak tutup aurat lagi jamaah. Umat ini tidak lagi yakin kepada pertolongan Allah, jauh daripada masjid, jauh daripada amal sunnah, jauh dari pelajar agama jamaah, jauh daripada ketakwaan dan iman jamaah. Sehingga Rasulullah SAW risaunya ini yang kita risaukan juga, umat An-Nisa kata Rasulullah SAW, as-sholah ummati. Ini yang Rasulullah amalkan waktu menjelang meninggalnya jamaah. Ini amalkan Rasulullah SAW menjelang meninggalnya. Ini harus menjadi risau kita, di mana saat ini sudah keadaan umat semakin kacau, wanita lagi sudah makin kacau, dan kemudian sholat orang ramai-ramai meninggalkan jamaah. Kalau tidaklah kita sama-sama untuk menghidupkan sunnah lagi, siapa lagi jamaah? Karena dengan menghidupkan sunnah, mengamalkan agama dengan sempurna, kita akan mendapatkan kesempurnaan daripada kehidupan kita jamaah. Kalau kita nggak mengamalkan agama dengan sempurna dan menghidupkan sunnah dari seperti tadi, Allah akan tinggalkan kita. Rasulullah SAW akan sakit hatinya jamaah, sakit tubuhnya mengingat kita yang meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. La ilaha illallah jamaah ta'ala. Mari sungguh-sungguhlah kita sudah sampaikan, pakai sorban, pakai jubah, pakai siwak, kemudian laksanakan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Satu sunnah qobliyah nanti kita tinggalkan, ba'diyah. Satu taklim kita tinggalkan jamaah ta'ala. Nanti bagaimana kita berhadapan dengan Rasulullah SAW. La ilaha illallah jamaah ta'ala. Di dalam program dakwah kita di Pondok Pesantren ini, program-program kita hidupkan, program-program daripada Rasulullah SAW, program-program daripada sahabat-sahabat. Jangan sampai kita tinggalkan satupun, karena kalau kita tinggalkan satupun nanti malu kita berhadapan dengan Rasulullah SAW. Kalau semua kita hidupkan, setiap orangnya dimanapun berada, setiap pondok pesantrennya, setiap rumahnya, setiap masjidnya, setiap musallanya hidup daripada program-program dakwah cara Rasulullah SAW jamaah ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan sebagaimana Rasulullah SAW terus berdakwah, terus buatkan program jamaah, walau benci orang kafir Quraisy di Mekah, walau benci orang-orang negeri Persia, benci segala macam orang Turki dulunya jamaah ta'ala, mereka memerangi Islam jamaah ta'ala, memerangi daripada umat Islam jamaah. Tetapi karena Rasulullah SAW terus berdakwah bersama sahabat-sahabat dan tabi'in terus berdakwah jamaah ta'ala, Turki sekarang Islam, Mekah sekarang seluruhnya Islam, padahal dulunya membenci Rasulullah SAW. Tapi kalau misalnya kita terus dakwah jamaah ta'ala, maka saat ini pun Allah Subhanahu wa ta'ala uji kita dengan berbagai macam keburukan di negeri ini, musibah malapetaka, kekacauan dan sebagainya. Kalau semua kita, setiap orang yang berdakwah, setiap rumahnya semua berdakwah, setiap mushola semua berdakwah, setiap masjidnya semua berdakwah, setiap orang dan jabatan kedudukannya apapun semua berdakwah, dan setiap daripada pondok pesantrennya berdakwah jamaah ta'ala, maka jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala akan damaikan negeri ini. Semua akan senang kepada Islam, semua akan senang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, karena semua menghidupkan dakwah setiap orangnya sepanjang usianya, baik dari kecil, dewasa, pemuda, remaja, tua, laki-laki, perempuan yang semua berdakwah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan datangkan pertolongannya mengamankan negeri jamaah ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man kana rabbuka liyahlikal qura bizulmin wa ahluha muslimun." Allah Subhanahu wa ta'ala
dan akan menimpakan azab dan musibah secara zalim kepada suatu negeri apabila negeri tersebut masih ada orang yang berdakwah memperbaiki keadaannya rusak. Insya Allah. Selalu jari. Allah, aku jari. Orang-orang pulang datang dari rumah haji yang untuk kedua kali dan dia tidak bangun selesai. Alhamdulillah, Allah menyaksikan, mengetahui, Maha memberi hidayah dan Allah memberi kedamaian dan ketentraman bagi negeri kita dan kampung kita. Mudah-mudahan usaha kita ini Allah curahkan hidayahnya agar kita bisa mengamalkan agama yang subur yang kita dakwah tadi. Allah Subhanahu wa taala curahkan hidayah juga mengamalkan agama yang subur yang mendakwahkan yang keseluruhan insyaallah. Insyaallah di bangga majlis. Subhanallah bihamdi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.